Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirin pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 381 sampai bab 390. Zeke memimpin mereka berdua ke kantor manajer umum. Dia duduk tanpa menawarkan tempat duduk kepada mereka. Yah, mereka tidak mengharapkanku menyerahkan kursiku untuk mereka. Meskipun Hades dan Eclipse membenci perlakuannya terhadap mereka, mereka tetap diam. Seorang pria dengan ambisi besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Setelah Zeke mengukur Hades sebentar, dia mengeluarkan pena dan kertas dari laci dan mulai mencoret-coretnya tiba-tiba. Dia bertanya, "Mengapa kalian berdua mencari saya?" Meskipun mereka ingin mengetahui apa yang dia tulis, mereka terlalu sopan untuk menanyakannya. Hades menjawab, "Kami ingin bekerja sama dengan Anda. Tepatnya, kami akan memberi Anda keuntungan besar. Aku ingin mendengar lebih banyak." Hades menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Saya mengerti bahwa Logan Huff, petugas staf dari distrik militer, adalah musuh Anda." Zeke tidak mengangkat kepalanya tetapi terus mencoret-coret sambil menjawab, "Dia tidak cocok menjadi musuhku." Hades tertawa terbahak-bahak. "Haha, itu jawaban yang bagus untuk mengklaim bahwa dia tidak cocok. Sejujurnya, saya juga memiliki beberapa gangguan keuangan dengan Logan. Alasan kunjungan saya adalah untuk bekerja sama dengan Anda untuk menanganinya bersama." Zeke berhenti. Tapi dia terus mencoret-coret setelah mengamati Hades lagi. Bagaimana kita menghadapinya? Eclipse, di sisi lain, semakin membuatnya marah. Orang ini sombong dan kasar. Tidak ada yang berani melakukan hal lain saat berbicara dengan Hades. Dia terlalu sombong, tapi dia menahannya setelah mengungkapkan penuh arti dari Hades. Kesombongan Zeke hanyalah cerminan langsung dari kemampuannya. Dengan demikian, Eclipse menggigit lidahnya tepat sebelum dia menyerang Zeke Williams. Hades melanjutkan, "Izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda pikir Rivermouth adalah milik Eclipse dan saya? Jika Anda melakukannya, maka Anda salah. Sebenarnya, saya memiliki bos yang mengendalikan Logan Huff dan saya. Kami hanyalah pion di mata dari bos kita. Selain itu, Logan lebih kuat dariku dan memiliki suara yang lebih besar dariku di Rivermouth." Mendengar itu, Zeke mengangkat kepalanya. "Siapa bosmu?" Sebenarnya, mudah bagi Zeke Williams untuk membunuh Logan Huff. Satu-satunya alasan dia tidak membunuh adalah untuk mengetahui identitas bos misterius di balik Logan dan Hades sehingga dia bisa memetakan kambing hitam militer. Jadi, apakah saya akhirnya akan menemukan identitas bos misterius di balik kedua pria ini? Benar-benar berpikir yang menakjubkan. Hades menghela nafas. "Entahlah. Aku tidak cocok untuk berhubungan langsung dengan bos. Biasanya, kami berkomunikasi melalui Logan." Wajah Zeke menjadi kecewa. Dan dia baru saja berhasil mengucapkan satu kata "oh". Kemudian, Hades melanjutkan, "Sebenarnya, Logan Huff ingin menguasai kendali pasukan dunia bawah di Rivermouth. Tapi karena aku punya sesuatu padanya, dia tidak memaksa berani peruntungannya. Karena itu, pasukan dunia bawah Rivermouth agak aman bagi dunia bawah beberapa dekade terakhir. Tetapi sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Saya mengirimkan penyakit mematikan. Setelah saya pergi, Logan pasti akan berusaha mengendalikan kekuatan dunia bawah Rivermouth. Pada saat itu, semua teman dekat dan keluarga saya akan berada dalam bahaya hidup. Jadi aku tidak bisa mati. Atau setidaknya, Logan tidak boleh tahu bahwa aku sudah mati agar dia sadar akan mencengkeramku." Hades semakin gelisah ketika dia melanjutkan, "Saya telah mengambil keputusan. Sebelum saya mati karena penyakit saya harus menemukan tempat untuk bersembunyi dan mati. Tentu saja, saya akan mengumumkan kepada semua orang bahwa saya telah muak dengan penyakit saya, berkelahi, karena itu telah memilih untuk pensiun. Selama Logan tidak tahu tentang kematianku, dia tidak akan berani merebut pasukan dunia bawah Rivermouth. Tapi setelah kematianku,
Eclipse mungkin tidak bisa mengendalikan kekuatan dunia bawah sendirian. Jadi, aku harap kamu bisa menggantikanku sebagai Hades baru setelah aku mati. Selain itu, ini adalah rencana pelarian kita. Anak muda, apakah Anda tertarik? Zeke berkata, kamu harus menjalani pengobatan jika kamu sakit. Mengapa harus sejauh itu? Hades tersenyum pahit. Saya akan mengobatinya jika dapat disembuhkan. Sejujurnya, saya telah berkonsultasi dengan spesialis terkemuka di dunia ini. Tetapi tidak ada gunanya. Spesialis kelas atas di dunia ini. Saya tidak ingat bahwa Anda pernah mendekati saya sebelumnya. Hades dan Eclipse menjadi serius ketika mereka bertanya. Anak muda, apa maksudmu? Apakah maksudmu kamu bisa mentraktirku? Zeke mengangguk. Menurutmu apa yang baru saja aku tulis? Baik Eclipse dan Hades mulai menjadi gelisah sekaligus. Apakah dia menulis resep? Mereka berjalan menuju Zeke dan melihat kertas yang dia tulis. Memang, ada resep di atas kertas, yang berisi bahan-bahan terperinci dan porsi yang diperlukan. Faktanya, mereka belum pernah mendengar tentang sebagian besar bahan sebelumnya. Itu berarti dia bisa melihat Hades sakit parah dalam sekejap. Apalagi dia langsung memikirkan resep medis dan bahkan menuliskannya. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Zeke memiliki keahlian medis yang luar biasa. Resep medis ini benar-benar dapat menyelamatkan hidup saya. Wajah kedua pria itu bersinar dengan ketidakpercayaan. Dan mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Setelah itu, Hades mengambil resep medis dengan hati-hati dan berkata, anak muda, apakah Anda yakin resep ini dapat menyelamatkan hidup saya? Jika semuanya berjalan lancar, kamu bisa hidup setidaknya selama 20 tahun lagi. 20 tahun. Hades akan puas hanya dalam 5 tahun. Belum lagi 20 tahun. Bagaimanapun, spesialis yang dia konsultasikan telah meramalkan bahwa dia tidak akan dapat hidup lebih dari 3 bulan ke depan. Tapi Eclipse tetap ragu. Mengapa kamu ingin menyelamatkan Hades? Tidak ada gunanya bagimu jika dia hidup. Bahkan, dia mungkin mengikuti instruksi Logan untuk meninggalkanmu. Tapi jika dia mati, kamu bisa menggantikannya menjadi Hades berikutnya dan mengendalikan seluruh pasukan dunia di bawah Rivermouth. Namun, Zeke bertekad untuk memperjelas dengan kalian. Aku tidak peduli dengan Rivermouth. Hades dan Eclipse tercengang. Berdasarkan intuisi mereka, mereka percaya Zeke mengatakan yang sebenarnya. Dia bahkan tidak tertarik pada Rivermouth yang luas. Kemungkinan keinginan dia, setidaknya, dia jauh lebih ambisius daripada kita. Zeke melanjutkan. Aku punya rencana yang bisa menyingkirkan Logan dan bosmu. Dalam hal ini, kamu tidak akan dikendalikan oleh siapapun dan bisa menjalani hidup tanpa rasa khawatir sebagai penguasa Rivermouth. Pada saat itu, Hades dan Eclipse terkejut. Target pria ini sebenarnya adalah bos kita. Ah, seperti yang diharapkan. Zeke Williams ada di level lain. Tiba-tiba, mereka merasakan lega. Mereka lega bahwa mereka tidak menghadapi Zeke secara langsung. Kalau tidak, mereka mungkin sudah mati. Aku senang mendengar rencanamu. Beritahu Logan Huff tentang penyakit mematikanmu dan bahwa kamu akan segera mati. Setelah itu, kamu harus berpura-pura mati dan menyembunyikan sambil mengobati penyakitmu dengan resepku. Tujuannya adalah untuk membuat Logan Huff percaya bahwa kamu benar-benar mati. Lalu kamu akan hidup kembali ketika aku membutuhkanmu. Hades dan Eclipse merencanakan rencana. Meskipun mereka tidak yakin apa sebenarnya rencana Zeke, kebangkitan Hades setelah kematiannya pasti akan membuat Logan Huff lengah. Hades mengangguk. Tuan Williams, saya mengerti. Selamat tinggal. Zeke mengangguk. Ingat, tidak ada yang terjadi hari ini. Kita masih musuh bebuyutan. Terus bermitra denganku sesuai dengan instruksi Logan. Saya mengerti. Hades menjawab dengan singkat. Dan dia pergi dengan Eclipse tepat setelah itu. Mari berharap rencanaku akan memancing bos misterius di belakang Logan Huff keluar. Gumam Zeke pelan setelah mereka pergi. Setelah Dawn dan Sofia menandatangani kontrak, yang pertama disetujui untuk mengunjungi orang tua baptisnya. Zeke tidak bisa menolaknya. Jadi, dia harus membawanya. Fajar dengan lidah yang fasih dan terus menyapa orang tua sebagai ibu dan ayah. Mereka senang berada di dekatnya dan menyampaikan lebaran. Segera setelah itu, Dawn menerima beberapa hadiah dari mereka. Setelah makan malam, Zeke menerima telepon dari Lacey. Dia akan segera kembali ke kota O'Hare.
Jadi dia ingin dia menjemputnya. Sebelum pergi, Zeke Williams menarik Sofia ke samping dan nostalgianya. Saya mewakili departemen proyek untuk menandatangani kontrak kerja sama dengan Nancy. Gadis itu mungkin akan mampir nanti dan berusaha mencari tahu bos proyek ini. Jangan katakan padanya itu saya. Jauh di lubuk hatinya, Nancy sangat yakin bahwa pahlawannya telah memperoleh proyek ini. Jika Sofia membayangkan bahwa aku bosnya, maka identitasku akan terungkap. Bagaimana jika dia menggangguku tanpa akhir setelah dia tahu? Nak, katakan yang sebenarnya. Apa hubunganmu dengan Nancy Hinton? Mengapa kamu harus menyembunyikan identitasmu? Kami memiliki banyak kesalahpahaman yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Oh, hubungan ambigu lainnya. Sofia menghela napas. Apakah hubunganmu dengan Downey juga tidak ada di sana? Nak, aku tahu kamu kaya sekarang. Tapi tidak peduli seberapa kaya kamu. Kamu tidak boleh mempermainkan perasaan seorang gadis. Sangat marah jika dia mengetahui bahwa kamu memiliki lebih dari satu pacar. Apa yang dia bicarakan? Mendengar komentarnya, dahi Zeke langsung dipenuhi keringat. Sofia, apa yang kamu pikirkan? Apakah aku menyukai playboy kamu? Zeke Williams menyeka keringat di dahinya. Sofia berpikir sejenak sebelum dia menenangkan pikirannya. Tidak. Kalau begitu, itu saja. Jangan khawatir. Aku hanya akan mencintai Lacey seumur hidup. Aku tidak akan mengecewakannya. Itu segera membawa senyum ke wajah Sofia. Bawa dia ke sini lain kali. Saya sudah menyiapkan hadiah untuknya. Jadi ingin memberikannya secara pribadi. Tentu. Zeke mengangguk dan pergi setelah itu. Senyum di wajah Sofia membeku, dan matanya memerah. Mengapa saya merasa sangat kesal ketika Zeke mengaku mencintai Lacey hanya sepanjang hidupnya? Bisa. Sofia sakit kepalanya dengan panik. Tidak, dia anak kecil. Jadi itu tidak mungkin. Aku tidak bisa. Orang ini menjadi sangat menawan sekarang. Tidak heran gadis-gadis di sekitar pemujanya. Sementara itu, Nancy tiba tak lama setelah Zeke pergi. Setelah memperkenalkan dirinya pada Sofia, keduanya mulai menandatangani kontrak. Itu adalah diskusi yang agak menyenangkan. Setelah diskusi mereka tentang strategi kerjasama berakhir, Nancy tiba-tiba berkata, Sofia, bisakah saya berbicara dengan bos Anda? Mengingat instruksi Zeke untuk tidak mengekspos dia, dia berkata, maaf. Saya tidak tahu keberadaan bos saya, karena saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi jangan khawatir, saya dapat mewakili bos saya dan memiliki suara yang lengkap dalam proyek ini. Anda dapat memberitahu saya jika ada masalah, jadi tidak perlu mengganggunya. Oh, wajah Nancy menjadi kecewa setelah mendengarnya. Sofia, sejujurnya alasanku mencarinya bukan untuk membahas joint venture, tapi biarkan aku begini saja. Bosmu adalah seseorang yang kukagumi. Bos menyukai saya juga dan telah membantu saya beberapa kali. Jadi kami benar-benar perlu bertemu satu sama lain untuk membangun hubungan kami. Tetapi untuk beberapa alasan, saya merasa dia menghindari saya. Sofia memasang senyum pahit. Anak bodoh. Beraninya dia memberitahu saya bahwa tidak ada apa-apa selain kesalahpahaman di antara mereka. Memang, pria tidak bisa dipercaya. Nancy kemudian bertanya tiba-tiba, Sofia, bagaimana cara berkomunikasi dengan bos Anda jika Anda belum pernah melihatnya sebelumnya? Anda, tentu saja melalui teks dan pesan. Mata Nancy Hinton berbinar. Oh, bolehkah saya mengetahui profilnya? Jika dia terlalu malu untuk menghadap saya, kita bisa berkomunikasi melalui SMS untuk membangun hubungan kita terlebih dahulu. Sofia ditempatkan di tempat yang sulit. Dia sudah mengakui bahwa dia memiliki kontak bos dan profil media sosial. Tentu saja tidak sopan untuk tidak membaginya dengan Nancy. Akhirnya, dia mengakui gigi dan mengakui, baiklah, aku akan membaginya sebentar lagi. Bagaimanapun, Zeke jarang memposting apapun di media sosial dan tidak memiliki informasi yang akan mengungkapkan identitasnya. Tidak akan ada masalah berbagi kontaknya di sini. Setelah keduanya saling menambahkan di media sosial, Sofia melanjutkan kontak Zeke ke Nancy. Setelah mendapatkan kontak pahlawannya, Nancy sangat gembira. Dia hampir menangis. Segera, dia meminta untuk menambahkan profilnya dan menunggu tanggapannya. Sepanjang hari, dia memegang telepon di tangannya sebagai antisipasi. Aku memilih lebih dekat untuk bertemu pahlawanku. Ayo, ayo.
Takdir akan mempertemukan kita. Dia akan memeriksa teleponnya setiap 10 detik. Takut dia akan melewatkan momen ketika sang pahlawan meresponsnya. Sementara itu, Zeke sedang mengemudikan Hinton Hollow dan menerima pesanan di teleponnya di jalan. Dia membalik dan melihat ke layar. Setelah menyadari bahwa itu adalah permintaan pertemanan, dia menginginkannya. Setelah mengklik "terima", dia menyadari bahwa pihak lain tampak tidak asing lagi. Segera, dia mengklik untuk membuka gambar profil orang itu dan terkejut. Tidak lain adalah Nancy Hinton. Dalam gambar, dia memegang boneka beruang dan tersenyum cerah dan ceria. Kakinya yang panjang, ramping, dan adil terlihat sangat memikat dalam gambar. Mengapa Nancy Hinton menambahkan saya? Siapa kontak yang meneruskan saya padanya? Pada saat itu, dia mengirim pesan suara dan terdengar sangat cerah. Pahlawanku. Halo, aku penggemarmu, Nancy Hinton. Terima kasih telah menyelamatkan saya 2 kali sebelumnya. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Kadang-kadang saya ingin mentraktir Anda makan. Zeke akhirnya mengerti apa yang terjadi. Pasti Nancy menghubungi memintanya melalui Sofia. Dan Sofia membaginya bersamanya. Zeke dengan cepat membuka profilnya dan memeriksanya. Dia harus memastikan bahwa tidak ada yang akan mengungkapkan identitas aslinya. Setelah melihat sekilas, dia menghela nafas lega dan melemparkan telepon ke samping. Saya tidak bisa mirip dengan Nancy. Kalau tidak, aku akan memicu Lacey. Setelah beberapa saat, dia tiba di Hinton Hollow. Lacey, Daniel, dan Hannah sudah berada di pintu masuk. Sementara itu, Aaron, Jeremy, dan Lily dari Riverdale Hintons masih tergeletak di depan kuburan. Pria yang dimakamkan di kuburan pertama Hinton Hollow bukanlah seorang Hinton. Oleh karena itu agak aneh. Setelah itu, Lacey dan Hinton naik ke mobil. Tetapi Daniel tetap di tempatnya. Dengan sedikit cemas, Daniel berkata, "Zeke, kenapa kalian tidak kembali dulu?" Jenderal North menjelaskan bahwa dia ingin kita mengawasi mereka. Jika kita pergi, dan mereka bangun, dia mungkin menyalahkan kita. Itu pasti bukan pemandangan yang bagus. Zeke meyakinkannya. Ayah, jangan khawatir. Jenderal Utara memerintahkan mereka untuk menyerah. Bahkan jika kita pergi sekarang, mereka tidak akan berani melawan perintahnya. Ayo kembali bersama. Merenung sejenak, Daniel akhirnya mengangguk dan setuju. Itu masuk akal. Setelah itu, dia masuk ke mobil juga. Di dalam mobil, Lacey tiba-tiba menghela nafas panjang. Nenek menyumbangkan masa mudanya untuk kakek dan melewati suka dan duka bersamanya. Dia bahkan melahirkan seorang putra untuknya. Tentunya dia harus dihargai untuk semua kerja kerasnya. Meskipun sepertinya dia tidak mencapai banyak hal. Mengapa kakek begitu keras padanya? Mengapa dia begitu kejam? Saya selalu berpikir suami dan istri akan lebih mencintai satu sama lain. Bagaimana dia bisa begitu berhati dingin dan tanpa emosi? Zeke, kuharap kau tidak memperlakukanku seperti yang dilakukan kakekku pada nenekku. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zeke berkata, Lacey, menjauhlah dariku dan tutupi wajahmu. Kalau tidak, kamu mungkin akan mendapatkan darah di sekujur tubuhmu. Tanggapan yang tidak logis membuat Lacey dan keluarganya sangat bingung. Lacey bertanya, apa maksudmu? Zeke menjawab dengan marah. Mengapa Anda membandingkan saya dengan kakek Anda? Apakah saya bajingan bagi Anda? Aku akan segera meledak dalam kemarahan. Lacey tidak bisa berkata-kata. Berdiri di samping mereka, Hannah dan Daniel juga kehilangan kata-kata. Lacey sedikit kecewa. Ini topik yang serius. Bisakah kamu tidak bercanda? Kemudian, Zeke mengangguk dan menyarankan dengan serius. Lacey, kenapa kita tidak mendaftar untuk pernikahan besok? Keduanya memiliki perjalanan yang sulit sepanjang hubungan romantis mereka. Awalnya, keluarga mereka menentang pernikahan mereka. Kemudian, setelah keluarga mereka menerima pasangan itu, Lacey disibukkan dengan mendirikan grup Hinton. Oleh karena itu, hingga saat ini, keduanya masih belum mendaftarkan pernikahan mereka. Lacey tiba-tiba menjadi marah. Tidak, kamu masih belum lulus ujianku. Zeke menjadi orang yang panik sekarang. Apa maksudmu aku belum lulus? Kupikir aku baik-baik saja. Lacey, bisakah Anda memberitahu saya apa yang saya lakukan salah? Di mana saya bisa meningkatkan? Mengambil napas dalam-dalam, Lacey berkata, Yah, masih ada satu hal lagi.
Dan itu sangat penting. Apa itu? Tanya Zeke. Lacey merenung. Pria mana yang berotak pasti tahu. Tapi kurasa kau terlalu bodoh untuk mempercayai. Jadi pergilah dan berpikir sendiri. Aku tidak akan percaya. Daniel juga bingung. Satu hal lagi. Sangat penting. Ada apa? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Hana memutar matanya. Itu karena kamu juga bodoh. Aku menyesal menikahimu justru karena kamu tidak melakukannya. Sepertinya Hana tahu bertahan apa yang dimaksud Lacey. Zeke ingin meminta bantuannya. Tapi Lacey berhenti sebelum dia bisa melangkah lebih jauh. Jangan coba-coba bertanya pada ibuku. Tutup resleting bibirmu. Tapi, jangan beritahu Zeke. Kalau begitu, tidak ada artinya lagi. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Hana setuju. Oleh karena itu, Zeke terus memikirkan hal ini sepanjang perjalanan. Namun, dia memeras otaknya dan masih belum dapat menemukan jawabannya. Jadi tentu saja dia sangat bingung. Setelah beberapa saat, mereka tiba di perkebunan. Tepat ketika mobil itu masuk, sebuah sepeda listrik muncul entah dari mana dari gang kecil yang diputar. Zeke dengan cepat menginjak rem. Mobil tiba-tiba berhenti. Namun, pengendara motor itu tampak terganggu. Dan bukannya menghentikan sepedanya, dia malah mempercepat ke arah mereka. Setelah bunyi gedebuk, dua mobil saling memanggil. Kap sedan menjadi penyok sementara pemilik skuter listrik jatuh ke tanah. Menutup mulut dengan tangan karena terkejut. Lacey tersentak. Oh tidak, kita menabrak seseorang. Zeke menggerutu. Bajingan, sekarang mobilku rusak. Lacey menatap Zeke tidak percaya. Kenapa kamu masih fokus pada mobilmu? Pergi dan periksa apakah ada yang terluka. Zeke tersenyum kecut. Mobil ini telah bersama saya selama bertahun-tahun. Anda tidak tahu betapa pentingnya hal itu di hati saya. Keluarga itu membangun keluar dari mobil. Saat dia berbaring di tanah untuk memeriksa skuternya, pemilik skuter itu membentak. Apakah kamu tahu cara mengemudi? Apakah kamu buta? Gantikan aku sekarang. Dan tidakkah kamu berpikir untuk pergi tanpa memberiku $100? Setelah mendengar suara itu, keluarga Hinton tercengang. Suara ini terdengar seperti Emily Clemons. Dari situ, apakah dia mencoba menipu kita? Lacey segera pergi untuk melihat-lihat. Itu memang Emily. Emily, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Lacey bertanya dengan prihatin. Kami akan mengganti biaya rumah sakit. Setelah mendengar suara Lacey, tubuh Emily bergidik, dan dia segera mendongak. Setelah dikonfirmasi bahwa itu adalah keluarga Hinton, Emily langsung merasa malu dan ingin menghilang. Ini sangat menakjubkan. Saya tidak percaya saya melakukan kecelakaan mobil dan bertemu saingan cinta saya. Mereka pasti menganggap situasi menyedihkan saya lucu. Pada saat ini, kehidupan Emily dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Kakaknya telah dibawa pergi, yang menyebabkan keluarganya hancur. Lebih jauh lagi, itu tidak membantu ibu membakar dupa dan berdoa dengan khusyuk setiap hari. Dia bahkan memaksa Emily masuk penjara atas nama kakaknya Sam. Emily sangat fokus menyelamatkan kakaknya. Jadi dia sering mengalihkan perhatiannya di tempat kerja. Sekarang keluarganya tidak memiliki sumber pendapatan. Makanan sehari-hari mereka menjadi masalah. Ketika dia secara tidak sengaja menabrak sedan, dia ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup. Siapa yang tahu dia akan bertemu keluarga mantan pacarnya dan saingan cintanya. Seluruh keluarga Hinton tampak bersemangat dan penuh flamboyan. Meskipun mereka masih mengendarai mobil yang rusak, Emily tahu bahwa keluarga itu tidak menonjolkan diri. Kalung Lacey saja bisa memberi mereka beberapa mobil mewah. Belum lagi Rolex di pergelangan tangan Daniel. Sebaliknya, Emily menjalani kehidupan yang lebih rendah dari manusia. Dia tahu bahwa keadaan keluarga Lacey saat ini adalah berkat Zeke. Jika dia tidak menginginkan hadiah 300.000 saat itu dan mengusir Zeke, apa yang sekarang dimiliki Lacey akan menjadi miliknya. Dia memiliki kesempatan untuk hidup mewah. Saat ini, dia memiliki begitu banyak penyesalan. Dia merasa ingin mati. Zeke berkata dengan dingin, "Tolong bergerak. Jangan menghalangi jalan." Marah. Emily sorotannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Mengapa aku harus memberi jalan? Kamu memukulku. Jadi kamu harus bertanggung jawab." Zeke beralasan, "Kami berada di jalan utama. Dan kamu berada di jalan depan. Di mata hukum,
Kamu harus mengalah. Selanjutnya, undang-undang sekarang menyatakan bahwa Anda perlu memasang tanda dan memakai helm jika Anda ingin mengendarai skuter listrik. Anda tidak melakukan keduanya. Itu ilegal bagi Anda untuk berkendara di jalan. Tambah Zeke. Emily sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membela diri. Lacey tidak tahan melihat situasi ini lebih lama lagi. Emily sudah cukup menderita. Tidak perlu terlalu keras. Bagaimanapun, keduanya telah mempertahankan persahabatan dekat selama hampir 1 dekade. Melangkah masuk. Lacey menegur. Cukup, Zeke. Jangan banyak bicara. Dia menoleh ke Emily dan meminta maaf. Kami bersalah. Emily. Ini 100.000. Ambillah. Dengan mengatakan itu, dia memberikan Emily sebuah kartu bank. Air mata Emily mengalir di pipinya tak terkendali saat dia melihat kartu bank. 100.000. Di mata Emily, ini bisa menyelamatkan hidupnya. Namun, cara Lacey memberikan kartu itu sangat biasa. Dia tidak tampak tertekan sama sekali. Jumlah uang ini pasti hanya setetes ember untuknya. Perbedaan besar di antara mereka membuat Emily hampir putus asa. Di masa lalu, Lacey lebih rendah darinya. Dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk menjaga pabrik bajanya tetap hidup. Tapi sekarang, Lacey jauh lebih baik darinya. Emily tidak mau menerima kenyataan kejam ini. Sambil menyodorkan kartu banknya ke tangan Emily, Lacey berkata, Emily, ambillah uang ini untuk menghidupi keluargamu. Namun, kata-katanya memicu Emily. Pergilah. Emily melolong marah. Apakah kamu mencoba mengasihani aku? Aku. Emily Clemons tidak membutuhkan amalmu. Lacey Hinton. Kamu lebih rendah dari aku di masa lalu. Sekarang, kamu masih lebih rendah dari aku. Dan kamu akan tetap berada di masa depan. Suatu hari, aku akan naik di atasmu. Tunggu dan lihat saja. Seperti wanita gila. Dia mematahkan kartu bank menjadi 2 dan melemparkannya ke lantai sebelum naik skuter listriknya. Lacey berteriak bertanya. Tapi Emily tidak menoleh ke belakang. Takut matanya akan mengungkapkan kepengecutannya. Lacey menghela napas. Mengapa dia melakukan itu? Zeke menjentikkan dahi Lacey. Kamu terlalu baik. Dia mengomel. Kamu perlu tahu bahwa orang yang paling baik selalu diganggu. Lain kali, tetap di sisiku. Jangan biarkan siapapun memanfaatkanmu. Lacey menutupi dahinya dengan kesal. Hei, bersikaplah lebih lembut. Dahiku akan segera terbuka. Zeke menjawab dengan polos. Kamu hanya perlu menarikku kembali. Bibir Lacey melengkung membentuk senyum nakal. Menekuknya. Dia menjentikkan dahi Zeke dengan kasar. Aduh, jari-jariku. Dahimu tidak terbuat dari kayu, tapi logam. Lacey mengerang saat dia menarik kembali jari-jarinya. Keluarga itu bersenang-senang saat mereka pulang. Di rumah, nenek tertidur di sofa. Di sisi lain, Sharon membuka matanya lebar-lebar dan sedang menonton televisi dengan saksama. Meskipun dia tertidur, nenek melingkarkan tangannya di pergelangan tangan Sharon. Takut dia akan melarikan diri. Saat melihat keluarga Hinton pulang, mata Sharon berbinar. Setelah dengan hati-hati melepaskan sikunya dari cengkeraman nenek, dia berlari ke arah Lacey dengan tangan terentang. Ibu baptis, beri aku pelukan. Lacey menarik Sharon ke dalam pelukan dengan penuh kasih sayang. Sambil meremas pipinya dengan ringan, dia bertanya, apakah Sharon patuh hari ini? Pelankan suaramu. Nenek sedang tidur. Sharon mengulurkan dan menjepitnya di pinggang. Lacey menyuarakan dan memuji. Sharon sangat patuh. Gadis kecil itu menjawab. Sharon akan baik-baik saja. Nenek berkata jika aku patuh, dia akan membuatkanku kue beludru merah. Tiba-tiba, dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Melepaskan diri dari pelukan Lacey, Sharon berlari ke kamar tidur. Anggota keluarga Hinton saling memandang dengan bingung. Mereka semua tidak yakin dengan apa yang direncanakan Sharon. Beberapa saat kemudian, Sharon berlari keluar dari kamar tidurnya dengan sebuah kotak hadiah di tangannya. Dengan susah payah, dia mengangkat kotak itu. Kakek, nenek, ayah dan ibu. Ini hadiah dari Sharon untukmu. Hana menyempatkan diri untuk tersenyum lebar. Sharon semakin patuh. Dia bahkan memiliki hadiah untuk kakek dan nenek. Cepat, buka. Apa yang diberikan Sharon kepada kita? Tambah Hana dengan semangat. Lacey dengan cepat membuka kotak itu. 4 potong kue beludru merah duduk rapi di dalam kotak. Namun, sepertinya kue beludru merah telah berada di dalam kotak selama beberapa waktu.
Dua iris yang sudah dipotong menjadi berjamur. Dua irisan lainnya tampak sangat segar. Tangannya sedikit gemetar. Mata Lacey memerah. Sharon, dari mana kamu mendapatkan kue beludru merah? Sharon menjawab dengan bangga. Ini adalah irisan yang dibuat nenek untukku karena aku gadis yang baik. Namun, saya tidak tahan misalkan. Jadi saya menyimpannya untuk kakek, nenek, ayah, dan ibu untuk dimakan. Kalian semua bekerja sangat keras. Tambah Sharon. Kata-katanya menyentuh hati Hannah. Dan air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Anak-anak dari keluarga miskin memang tumbuh lebih cepat. Katanya sambil memeluk Sharon dan mendekatkan wajahnya ke wajah Sharon. Sharon telah menghadapi banyak kesulitan di masa lalu. Yang telah mewujudkan kehadirannya hari ini. Bagaimana ayah bisa seperti ini? Bahkan jika dia menghadapi kesulitan, anak-anaknya tidak harus menghadapi hal yang sama. Saya benar-benar percaya dia melecehkan anak-anaknya. Sharon menghapus air mata di wajah Hannah. Nenek jangan menangis. Nenek jangan menangis. Di sisi lain, Zeke tampak benar-benar bingung. Ayah Sharon, Hudson Kalum, tidak keberatan mengorbankan nyawanya untuk Sharon. Bagaimana dia menyiksanya? Dia hanya tidak memiliki sarana untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Namun, Zeke tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa jika dia membela Hudson, Hannah tidak hanya tidak akan mendengarkan, tetapi dia juga mungkin menyalahkannya. Lacey berkata, "Ayah, ibu karena ini hadiah Sharon untuk kita. Ayo kita makan." Dia memberikan 2 potong kue beludru merah segar kepada orang tuanya dan mengambil 2 yang berjamur untuk dirinya sendiri. Zeke segera menahannya. Tapi dia terlambat karena Lacey sudah menelan seteguk kue beludru merah. Meskipun dia merasa jijik dan ingin muntah, dia memaksa senyum dan mengoceh. Enak. Zeke, coba juga. Beralih ke Zeke. Dia menawarkan kue itu padanya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Zeke mundur dengan kaget. Datang dengan alasan. Aku baru saja makan. Aku terlalu kenyang untuk memakan ini. Namun, Lacey memanfaatkannya di tengah pidato dan memasukkan kue ke dalam mulut. Awalnya, Zeke ingin memuaskan kue itu. Namun, Lacey segera menegaskan. Hati-hati dengan perasaan Sharon. Melihat wajah Sharon yang penuh harap, Zeke tidak punya pilihan selain menelan kue itu. Anda hanya peduli dengan perasaan bayi kecil. Bagaimana perasaan bayi besar? Saya benar-benar berpikir Anda mencoba membunuh suami Anda. Setelah makan kue beludru merah, Hannah berkata, Sharon, apakah kamu ingin tidur dengan nenek malam ini? Aku akan membacakanmu sebuah cerita. Sharon menjawab dengan senang. Oke, saya ingin mendengarkan cerita nenek. Kalau begitu mari kita tidur. Hannah dan Daniel memeluk Sharon dan berjalan menuju kamar tidur mereka. Oh benar. Lacey, izinkan nenek tidur di kamarmu malam ini. Oke, jawab Lacey sebelum membangunkan nenek. Ketika nenek terbangun, dia melihat sekeliling dengan komputer sebelum dia melompat. Di mana Sharon? Di mana Sharon? Lacey langsung menghiburnya. Nenek, Sharon sedang tidur dengan ibuku. Kamu bisa pergi ke kamarku untuk beristirahat. Wah. Nenek menghela napas panjang lega. Sharon sudah pergi tidur. Bagus. Aku sudah sangat tua dan tidak berguna. Aku bahkan bisa tertidur sambil menjaga anak. Lacey meyakinkannya. Nenek, Sharon sebenarnya baru tidur juga. Kamu membujuknya untuk tidur sebelum kamu sendiri juga tertidur. Begitukah? Aku lupa. Keduanya kembali ke kamar. Zeke menatap sofa dengan sedih dan menghela napas. Aku tidak percaya sofa adalah satu-satunya yang tetap berada di sisiku. Hannah dan Daniel berjuang untuk bercerita kepada Sharon. Tak lama kemudian, gadis kecil itu tertidur. Hannah memberi Sharon kecupan di pipinya sebelum dia bersiap untuk tidur. Namun, Daniel menatap lurus ke arah Hannah. Katakan padaku, apa mata rantai penting yang hilang antara Zeke dan Lacey? Hannah menjawab dengan kesal. Kamu tidak memiliki pengalaman apapun di masa lalu. Jadi kamu tidak dapat mengerti. Apa yang kamu bicarakan di usia yang begitu tua? Tentu saja. Itu lamaran. Zeke tidak secara resmi melamar Lacey. Jadi mengapa dia setuju untuk menikah dengannya? Dia menambahkan tanpa basa-basi. Dia hanya meminta untuk menikah dengannya di dalam mobil. Dan Lacey setuju. Itu sangat mengejutkan. Itu saja. Daniel kehilangan kata-kata. Sekarang mereka hampir sedekat suami dan istri dan telah menakdirkan sisa hidup mereka untuk satu sama lain.
Jika dia melamar lagi, apakah itu ada artinya? Apakah itu benar-benar penting bagi kalian para wanita? Apa yang kamu tahu? Hana mencibir. Orang-orang seperti dirimu dan Zeke adalah apa yang dianggap internet sebagai putus asa. Seseorang yang harus menjadi bujangan selama sisa hidup mereka. Aku buta saat itu. Itu sebabnya aku menikah denganmu. Dia menambahkan. Sejujurnya, wanita menemukan dua hal penting sebelum mereka menikah. Pertama, lamaran dan kedua, pernikahan. Setuju bukan? Wanita sangat sulit dimengerti. Kamu tidak perlu mengatakan. Pria mana yang akan tahu betapa berartinya sebuah lamaran bagi wanita itu? Daniel memberikan senyuman masam. Namun, aku masih ingat saat aku merayu dan melamarmu. Kata-katanya menyebabkan emosi Hannah Lawson menyala. Dia mencemooh. Usulan apa? Apakah kamu tidak menaruh bulu di topimu? Kamu terus datang ke rumahku setiap kali kamu bebas saat itu. Apakah itu untuk mengambil udara atau memotong kayu bakar? Kamu hanya bekerja tanpa mengatakan apa-apa. Ibuku bahkan menawarimu makanan tapi kaunya. Dia mengenang. Saat itu, keluargamu masih menyumbangkan uang kepada kami. Orang tua saya selalu berpikir bahwa Anda mencoba melunasi utangnya. Pada akhirnya, itu karena saya menemukan buku harian Anda dan melihat bahwa Anda menyukai saya. Bagaimana Anda menganggap ini sebagai proposal? Daniel menjadi panik. Kau mengintip buku harianku. Kapan itu? Hannah mencibir. Bajingan. Kamu harus tahu apa yang baik untukmu. Jika aku tidak mengintip buku harianmu, apakah kamu pikir kamu akan menikah denganku? Dia menambahkan. Dengan mengatakan itu, meskipun kamu membosankan dan lamban, kamu setia kepada keluarga dan mampu menanggung kesulitan. Karakter Zeke sama dengan kamu. Dia bisa diandalkan. Aku bisa santai setelah menyerahkan Lacey ke dia. Daniel menyunggingkan seringai konyol. Ini pertama kalinya Hannah memujiku. Daniel Hinton. Aku bilang, jangan pernah mengingatkan Zeke. Hannah memperingatkan. Jika kamu mengingatkannya, tidak ada artinya lamaran itu lagi. Mungkin juga tidak ada. Daniel mengangguk. Ya, aku tahu. Namun, dia memiliki pemikiran yang berbeda. Dia memutuskan untuk mencari kesempatan untuk memberi Zeke beberapa petunjuk. Karena dia belum melamar saat itu. Itu menyebabkan kebencian di hati Hannah. Putrinya seharusnya tidak berakhir sebagai wanita yang pendendam. Di bagian lain rumah, Zeke beredar guling di sofa. Tidak bisa tidur. Dia masih belum bisa memahami dan menemukan mata rantai yang hilang untuk menggerakkan Lacey. Dia merasa sangat bingung. Wanita, kenapa kamu begitu sakit? Tidak bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda inginkan? Mengapa Anda harus mempengaruhi nafsu makan saya? Dia lebih suka tidak memikirkan masalah ini. Sebaliknya, dia mengeluarkan teleponnya untuk menelepon Lone Wolf dari distrik militer. Setelah panggilan tersambung, Zeke bertanya, Lone Wolf, apakah Logan Huff sudah membuat gerakan baru-baru ini? Dia telah memerintahkan Lone Wolf untuk mengawasi setiap gerakan Logan. Lone Wolf melaporkan kembali. Pak, saya tidak melihat sesuatu yang aneh tentang Logan Huff. Dia bahkan tidak mendapatkan koneksi untuk menyelamatkan muridnya, Sam Clemons. Zeke mengangguk dan menjawab, oke, Logan Huff ini terlalu berhati-hati. Awalnya, Zeke ingin mengetahui kambing hitam di lingkarannya dengan menggunakan Logan. Namun, Logan tidak menggunakan koneksinya untuk menyelamatkan orang lain, yang membuat Zeke tidak dapat melanjutkan penyelidikan. Lone Wolf berkomentar. Namun, tagihan telepon Logan Huff melonjak selama periode ini. Dia seharusnya menghubungi banyak orang melalui telepon. Zeke bertanya, apakah kita bisa memeriksa daftar kontak yang dia hubungi? Sambil menggelengkan kepalanya, Lone Wolf menjawab, tidak, kami tidak dapat melakukannya. Lagi pula, sinyal ponsel yang digunakan militer kami dienkripsi, dan saya belum memiliki izin untuk memecahkan kode kata sandinya. Yah, aku percaya Logan Huff akan melakukan sesuatu yang drastis, jadi Anda harus mengawasinya dengan cermat. Zeke mendalilkan. Apakah kita dapat mengekspos dan menangkap semua orang di belakang Logan Huff tergantung pada apapun yang berhasil ditangkap kali ini? Lone Wolf menegaskan. Anggap kasus ini selesai. Oh benar, Pak. Ada satu hal lagi. Saya tidak yakin apakah saya harus menyatakan. Tambah Lone Wolf. Berbicara, Lone Wolf memulai. Flame Wolf sepertinya cemburu. Dan telah berpura-pura selama ini.
Kenapa dia cemburu? Apakah kamu memprovokasi dia? Zeke menyelidiki. Tidak, tidak. Dia iri padamu. Lone Wolf menjelaskan. Flame Wolf bilang kamu terlalu bias terhadap Soul Wolf. Kamu tidak hanya membiarkan dia melakukan sesuatu untukmu di O'Hare City, tapi kamu juga membawanya ke Riverdale District untuk mengikut. Dia ingin datang menemuimu sekali, tapi kamu tidak mengizinkannya. Serigala Api berkata dia ingin menyerahkan semua yang dia miliki sekarang, untuk pergi ke kota O'Hare dan bergabung denganmu. Sakit kepala mulai muncul di benak Zeke. Serigala Api ini masih tertahan seperti sebelumnya. Dia jelas berada di kursi jenderal, namun dia masih membuat ulah di depannya. Segera, dia menolak permintaannya. Ingatkan Serigala Api untuk tidak main-main. Jika dia berani melanggar perintah saya akan mengirimnya ke bagian logistik untuk memasak. Dia tidak akan pernah berpikir untuk menyentuh pistol di masa depan. Kota O'Hare dan seluruh distrik Rivermouth sedang kacau sekarang. Jika dia datang, dia akan merusak rencanaku. Serigala Tunggal mengangguk. Tercatat. Saya akan menyampaikan pesan Anda kepadanya. Zeke kemudian bertanya. Benar, Lone Wolf. Aku bertanya padamu. Jika seorang pria dan seorang wanita telah memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup mereka satu sama lain dan akan segera menjadi suami dan istri, apa mata rantai yang hilang di antara mereka? Apakah mereka belum melakukan hubungan intim? Lone Wolf menjawab pertanyaan banyak. Zeke menggeram. Enyahlah. Untuk waktu yang sangat lama, Emily menangis. Sakit. Itu terlalu menyakitkan. Rasa sakit dari luka fisiknya tidak bisa dibandingkan dengan hatinya. Itu sangat menyakitkan sehingga dia merasa seperti bernafas. Insiden itu memang merupakan pukulan penting baginya. Awalnya, dia mengira dia bisa menghabiskan hidupnya di surga. Tetapi sekarang, dia telah dilemparkan ke dalam lubang neraka. Dia tidak akan menerima kenyataan pahit. Pada saat itu, pintunya menguat hingga terbuka. Ibunya, Madeleine Clemons, memasuki ruangan. Bagian atas kepalanya ditutupi abu dupa, dan tubuhnya memancarkan bau pembakar dupa. Tanpa ragu, dia pergi untuk membakar dupa dan memuja Buddha lagi. Berdoa untuk Sam. Saat melihat mata merah Emily yang bengkak, Madeleine tidak menghiburnya. Dia malah mengeluh. Apa yang ingin menangis? Ingin menangis menyelamatkan nyawa saudaramu. Cepat dan masak. Aku lapar, Ibu. Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Aku ingin waktu sendirian, kata Emily sedih. Buatlah sesuatu untuk dirimu sendiri. Hal ini menyebabkan Madeleine menjadi lebih tidak senang. Marah. Dia menghina. Tidak apa-apa jika kamu tidak pergi bekerja. Kamu tidak mau ketika aku memintamu untuk melakukannya. Dasar bocah boros. Apa gunanya kamu? Oh benar. Tuan Siran berkata bahwa dia akan melakukan ritual untuk saudaramu untuk menghilangkan kesialannya besok. Dia meminta 10.000 yuan, kata Madeleine. Mengulurkan tangannya untuk meminta uang. Beri aku uang sekarang. Aku akan pergi ke kuil Leiyin dan mencari guru Siran besok pagi. Tiba-tiba, Emily menjadi marah. Ibu, sudah berapa kali aku percaya bahwa penguasa kuil Leiyin adalah pembohong. Kenapa kamu masih mencarinya? Buang-buang uang saja, serunya. Kata-kata Emily menyebabkan Madeleine meledak. Diam, bagaimana Anda bisa menghina guru Siran? Bagaimana jika ini membuat Buddha marah? Dan Buddha tidak mengganggu saudara Anda lagi. Dia buru-buru menuntut. Cepat, beri saya uang sebagai ganti rugi untuk Buddha. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.